Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saat masbuk sholat subuh tertinggal satu rakaat mengikuti imam yang berkunut, saat mengganti atau kita masbuk satu rakaat yang tertinggal membaca doa kunut lagi? Jadi tadi kita kan kunut, lalu ada orang datang, dia tidak dapat rakaat pertama, sehingga begitu kita salam dia sempurnakan rakaat kedua. Apakah dia kunut lagi? Dia kunut lagi. Kenapa dia kunut lagi? Kunut itu tempatnya setelah ruku rakaat kedua. Maka kalau ingin dapat sunnah kunut, berkunutlah di rakaat kedua. Lalu kenapa dia kunut ketika imam kunut? Konsekuensi jadi makmum. Makmum itu imam salah, imam benar mesti ikut. Kalau sempat imam itu sujud sahwi, makmum tak ada kesalahan, dia terpaksa sujud sahwi bersama imam. Itulah resikonya jadi jamaah. Kalau tak ingin payah karena imam, jadilah imam. Jadi resikonya begitu. Maka ketika kita sholat sendirian, rakaat kedua kita kunut. Ketika berjamaah, saat rakaat pertama karena kita terlambat sebab masbuk, imam berkunut, ikuti kunutnya imam. Tapi kunutnya kita, sunnah yang mesti kita buat itu adalah di rakaat kedua. Jadi nanti kalau ada abang-abang masbuk, ternyata kunut yang di rakaat kedua itu tak sama dengan imam, buatlah kunut sendiri. Paham ya? Kunut pertama itu bukan kunut sunnah kita, tapi kunut konsekuensi jadi jamaah. Konsekuensi karena terlambat. Maka Bapak Ibu, jadi makmum itu mengikut imam benar dan salahnya. Supaya imam tak salah, sholat itu sama-sama kita saling mengingatkan. Maka makmum dikasih kesempatan subhanallah untuk mengingatkan imam. Jemaah perempuan tepuk punggung tangan menunjukkan imam salah. Kalau sholat sendirian tak ada yang saling mengingatkan. Maka sholat sendirian bisa saja subuh 3 rakaat atau subuh 4 rakaat. Kenapa? Lupa terus. Ini rakaat pertama, rakaat kedua gitu. Setiap rakaat gitu. Supaya tak lupa-lupa, supaya tak berlebih dan kurang jumlah rakaat, sholat jamaah lah. Kenapa? Kalau imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, lihat imam, dia jadi ingat. Oh, ternyata imam berdiri. Berarti tadi rakaat pertama baru. Ini rakaat kedua. Kalau berjamaah, saling mengingatkan. Sendiri, tak ada yang ingatkan. Maka dimangsa oleh setan, dimainkan oleh setan. Setan tahu betul, nggak ada yang ingatkan dia. Maka semau saya lah kata setan. Korban setan orang sholat sendirian. Anak-anak kami sudah menikah semua. Mereka tak mau sholat. Apakah saya dapat dosa dan disiksa jika saya meninggal? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap anak ketika dia sudah balik, dosa ditanggung oleh dia. Pahala untuk dia. Tapi kalau anak belum balik, dia beramal soleh, pahalanya bisa untuk orang tua dia. Dosanya tidak menjadi dosa dia dan dosa bagi orang tua. Itu untungnya anak belum balik. Maka Bapak Ibu kalau ingin melakukan kesalahan jangan balik-balik. Cuma resikonya kalau tak balik dianggap orang, tak pernah jadi orang. Yang disebut orang itu kalau sudah balik. Kenapa? Akalnya sudah sempurna. Maka kalau anak berbuat dosa, dosa dia. Cuma kalau bertanya, Ustaz, saya tak pernah mendidik anak, sehingga gara-gara saya tak mendidik, anak menjadi tidak benar. Mungkin faktor itu yang bisa orang tua terjerat, karena dia tak menunaikan hak anak untuk dididik dengan pendidikan yang baik. Tapi ketika anak sudah dididik dengan baik, sudah dikasih tahu, sudah disekolahkan, jangan-jangan Bapak Ibu yang bertanya ini, anaknya sudah dipesantrenkan, sehingga setelah masuk pesantren, anaknya entah tak paham ajaran agama, entah tak mau peduli dengan agama, sehingga tak mau lagi melakukan hal-hal sesuai dengan agama. Kalau ada anak macam itu, orang tua sama sekali tak akan terpengaruh dengan dosa anak.
Tapi kalau orang tua melalaikan pendidikan, dia menjadi berdosa karena melalaikan pendidikan saja. Maka Quran mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan itu kehebatan umat Nabi Muhammad. Orang berdosa, dosa dia tidak akan menjadi sebab dosa bagi orang lain. Tidak akan menyeret orang lain juga susah gara-gara dosa dia. Siapa berdosa, dia nanggung sendiri. Tapi pahala umat Nabi Muhammad bisa untuk dia, bisa dihadiahkan untuk orang lain. Bisa untuk dia, bisa kecipratan untuk orang lain. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, Ustaz, bagaimana sikap seorang anak jika orang tua marah-marah? Kasihan betul lah anaknya. Dan tidak mau lagi menjalin hubungan silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu tak hanya harus hubungan orang tua dan anak. Jangankan orang tua dan anak, tadi di hadis-hadis yang kita baca, semua umat Nabi Muhammad perlakukanlah dengan baik. Apalagi orang tua kita. Saya ingin ingatkan, orang kalau jaga silaturahim doanya makbul. Orang kalau jaga silaturahim rezekinya diluaskan Allah. Orang kalau jaga silaturahim umurnya panjang. Apa dalilnya Ustaz? Nanti Bapak Ibu silakan ingat-ingat hadis Nabi menjelaskan tentang 3 orang terkurung dalam gua lalu bertawasul. Satu di antara 3 tadi mengatakan, ya Allah, saya dulu pernah perlakukan orang tua saya dengan baik. Saya tak cerita detail. Ya Allah, jika ini adalah ikhlas, Engkau terima, tolong lapangkan mulut gua ini. Dilapangkan oleh Allah. Ini dalilnya kalau orang berbakti pada orang tua, doanya makbul. Apa dalilnya bahwa kalau kita berbakti, kita jaga silaturahim dengan orang tua, rezeki murah, umur panjang? Ada hadis yang sering kita dengar. Man arada ayun sa'alahu fi athari wa ayyusatalahu fi rizki falyasil rahimah. Siapa saja orang yang ingin umur panjang, rezekinya luas, hendaklah dia menghubungkan silaturahim antara dia dengan orang yang harus dia sambungkan. Itu hadisnya. Maka Bapak Ibu, siapa saja yang ingin doanya makbul, rezeki murah, urusan mudah, segala hajatnya sampai, jagalah silaturahim. Silaturahim yang paling patut dijaga dengan orang yang terdekat dengan kita. Siapa dia? Mak kita, bapak kita, keluarga sedarah dengan kita, baru orang lain. Sedangkan si anak sudah meminta maaf dan keluarga yang lain pun sudah berusaha memperbaiki hubungan itu. Tugas kita berusaha menghubungkan. Tugas kita berusaha minta maaf. Tugas kita berusaha untuk menormalkan hubungan yang tidak baik. Jika ada pihak-pihak yang tak mau, maka berlapang dadalah untuk tetap berbuat baik kepada pihak-pihak yang tak mau. Soal mereka tak terima, soal mereka tak mau memperlakukan dengan baik juga, biar urusan dia dengan Allah. Tugas kita berusaha untuk menghubungkan terus. Dan memang kata Nabi, yang disebut dengan silaturahim sesungguhnya itu adalah bila ada orang silaturahim dah putus, kemudian dia hubungkan kembali. Itu silaturahim yang sesungguhnya kata Nabi. Kalau sekedar berjumpa, salam, kemudian kasih THR, itu tak silaturahim yang sesungguhnya itu. Itu jangan-jangan cuma temu kangen aja. Sudah lama tak berjumpa. Rasa-rasanya kita dah lama tak berjumpa juga. Dan Masjid Muwahhidul Ummah ini makin keren sekarang. Betul ya? Atap plafonnya dah bagus. Ini granit semua kayaknya. Iya kan? Cantik. Mudah-mudahan masjid makin bagus, hati umatnya juga makin bagus. Makin kompak. Namanya kan Muwahhidul Ummah. Kalau ini merujuk bahasa Arab, yang menyatukan umat. Sehingga kalau ada di masjid ini gara-gara amaliyah di masjid, gara-gara kegiatan masjid orang bertengkar, berarti nama masjidnya tukar nanti. Mufarriqul ummah, yang memisahkan, yang menceraikan, yang memecah umat. Mau dirubah nama masjid? Kalau tidak, jadikanlah masjid penyatu umat. Karena namanya sudah Muwahhidul Ummah. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik didahulukan, menunjukkan dan menyelesaikan pendidikan atau menikah? Bapak Ibu, menikah dan belajar itu tak saling menghalangi. Cuma jangan menikah sekarang. Belum selesai kita pengajian. Tutup dulu pengajian, nikah nanti.
Sama dengan kuliah. Anak kuliah jangan nikah saat sedang kuliah. Pulang dari kampus pergi ke KUA, nikah di situ. Yang tak boleh itu nikah sedang kuliah. Terganggu para dosen, terganggu kawan yang lain. Kasihan yang tak punya jodoh. Tapi kalau nikah di KUA tak ada masalah. Jangankan ketika sedang kuliah, sebelum kuliahnya boleh nikah. Yang penting siap untuk menikah. Paham Bapak Ibu? Jadi abang-abang yang muda-muda ini, tak ada halangan belajar itu untuk menikah. Yang paling penting siap untuk menikah. Yang paling penting siap itu siap diri, bukan siap uang. Karena uang itu, sebanyak-banyak uang bisa hilang sekejap. Orang tak punya uang tapi punya jiwa siap mendapatkan uang, dapat dia uang. Maka menikah itu tak mesti sudah ada uang baru menikah. Tidak. Yang paling penting itu punya jiwa yang siap untuk memimpin, punya jiwa yang siap bertanggung jawab, menikahlah. Saya dalam kehidupan ini berapa orang kawan saya tamat SMA dan nikah dia. Sehingga dalam hal ini saya sering ngiler dengan kawan-kawan saya. Saya sudah selesai S1 baru nikah. Kawan-kawan belum S1 udah nikah dia. Selesai dia S1, awak selesai juga. Hebat betul lah kawannya gitu. Awak payah menyelesaikan S1, kawan menikah pun S1 selesai, keluarga pun selesai. Dia dapat anak, awak tak punya anak. Jangan punya anak, punya bininya tak punya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, tak ada masalah. Mau sedang SMA, mau sedang kuliah, tak ada masalah. Yang penting jangan di ruang kuliah itu nikah. Kasihan dosen dan kawan-kawan. Nah, nanti pulang kuliah aja nikahnya. Boleh kan? Jadi Bapak Ibu tak ada kendala. Kalau soal trik, ini bertanyalah kepada kawan-kawan kita yang sudah melalui. Soalnya saya belum pernah melalui macam ini. Nah, kalau tanya sekarang, sudah sedang mapan, sedang tenang, payah menjawabnya. Maka tanyakan kepada kawan-kawan kita yang mengalami itu. Tapi poinnya adalah secara aturan syariat tak ada melarang. Secara sunnatullah dari banyak yang sudah dilihat, buktinya banyak yang bisa melalui dengan baik. Yang gagal itu umumnya bukan karena pernikahan bermasalah, tapi memang mental orangnya bermasalah. Kasusnya adalah pada pribadinya, bukan pada menikah saat sedang jenjang perkuliahan. Paham Bapak Ibu? Jadi masalahnya bukan pada pernikahannya, tapi pada pribadi orangnya memang bermental tak siap memimpin, tak siap berumah tangga. Terlalu prematur. Ustaz, tolong jelaskan tentang saudara persusuan. Apakah jika telah dewasa boleh bersentuhan atau menjadi mahram? Baik, saudara sepersusuan memang sama hukumnya saudara senasab. Menikah tak boleh dengan dia. Maka siapapun orang yang menyusukan anak orang lain, tolong diingat betul. Siapa yang disusukan, usia berapa, berapa kali. Kaidahnya dua. Satu, usia 2 tahun ke bawah. Dua, menyusu jika 5 kali atau lebih, dan setiap kali menyusu itu kenyang, sudah menjadi anak sepersusuan. Dianggap kenyang jika dia menyusu itu dia lepaskan sendiri, bukan karena dikagetkan. Dia lepaskan, lalu dia nyusu lagi sampai 5 kali, bukan begitu. Setiap menyusu dia merasa sudah kenyang sehingga tak menyusu lagi. Terjadi 5 kali di usia 2 tahun ke bawah, dianggap anak sepersusuan. Jangan sampai sekarang pula nyusu. Dah umur 40 nyusu pada perempuan umur 30. Ustaz, ini saudara sepersusuan saya Ustaz. Saya boleh berduaan dengan dia Ustaz. Boleh sekantor dengan dia Ustaz. Itu kalau ada yang mengatakan bahwa supaya kita boleh sekantor, kaum perempuan kita nyusu aja kepada dia. Itu hawa nafsu, bukan saudara sepersusuan. Itu zina terselubung. Karena ada yang fatwa kan, supaya kita boleh sekantor laki-laki dengan perempuan, nyusu aja pada perempuan itu. Menyusu pada perempuan dewasa itu fatwa nyeleneh, fatwa asing, fatwa aneh itu. Jadi yang dibatasi oleh ulama usia 2 tahun ke bawah dan menyusu minimal 5 kali, masing-masing ketika menyusu itu anak kenyang. Jelas ya? 2 ini. Bila ini terjadi, maka orang yang sepersusuan hukumnya sama dengan saudara kandung, sama dengan orang tua kandung. Maka mak yang menyusukan dia sama mak kandung dia.
bapak dari saudara, dari emak yang menyusukan itu sama macam bapak kandung dia. Sehingga keluarga daripada orang sepersusuan itu sebenarnya sama macam keluarga dia. Orang tua dari keluarga yang dia susukan, yang dia menyusu tadi, jadi kakek dan nenek juga bagi dia, tak boleh menikah dengan kakek dan nenek itu. Saudara daripada bapak dan ibu susuan dia sama macam paman dan bibi bagi dia, tak boleh dia menikah. Anak daripada orang yang dia susukan sama macam saudara kandung bagi dia, tak boleh menikah dengan semua anaknya itu. Ustaz, membayar penempatan kerja apa hukumnya? Oh, supaya penempatan kerja sesuai mau kita. Kalau menzolimi orang gara-gara itu, ini adalah sama dengan riswah, menyuap. Tapi kalau kita misalnya di mana saja sama penempatan, lalu kita kemudian silaturahim dengan orang itu, sehingga dia menempatkan kita di tempat yang kita mau, ini adalah riswah tersembunyi, tapi tidak menjadi hukum suap menyuap. Tapi bila sengaja membayar, apalagi sampai menzalimi orang, ini adalah suap menyuap yang diharamkan oleh syariat. Kan tadi ajaran Nabi kita, jangan menzalimi saudara kalian. Hormati setiap orang. Dia punya hak sama macam kalian. Kalau dia lulus PNS bisa ditempatkan di tempat yang baik, kalian lulus PNS bisa ditempatkan yang baik, dia sama haknya. Jangan sampai hanya kita ditempatkan yang kita suka, orang tak boleh. Sama posisi umat Nabi Muhammad, sehingga tidak boleh bayar-membayar untuk menempatkan di tempat yang kita suka, sehingga mengorbankan orang lain. Nurul Azhar Palas itu sering orang nelpon saya, Ustaz, bisa tolong anak saya satu, kata dia. Apa kata saya? Anak ibu memang satu, yang lain juga satu juga minta tolong ke saya. Yang nelpon ke saya 100 orang. Berarti 100 orang yang minta tolong. Mana mau saya tolong 100 nih? Biar selamat semuanya tak ditolong. Maka di Palasnya sering nelpon. Kalau dia ngotot juga, Bu, Pak, saya minta izin, saya gagalkan yang sudah lulus satu orang, saya masukkan nama Bapak Ibu. Boleh? Oh janganlah Ustaz, kata dia. Saya bilang, apa lagi solusi saya? Orang sudah lulus, anak Bapak Ibu mesti masuk juga. Kan yang sudah penuh, kalau masuk yang baru mestinya kurang yang penuh, baru masuk yang baru kan? Itu pula tak mau. Tapi ngotot minta tolong. Maka saya bilang, kalau rezekinya kita bersama berjumpa insyaallah Nurul Azhar, kalau tak rezeki mudah-mudahan tahun depan rezeki. Ulang tes tahun depan. Itu aja solusi. Karena tolong satu, sempat tahu yang lain, Ustaz, si itu kok boleh? Saya dikejar semua orang. Yang susah saya atau orang yang saya tolong? Saya yang susah. Menyelesaikan sudah ada aja banyak susahnya, apalagi yang belum ada, dibuat pula masalah. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan biasa main sundul, main sogok, main tunjang. Karena yang dizalimi bukan orang lain, saudara kita. Yang dizalimi bukan orang yang patut dizalimi, orang yang tak patut dizalimi, saudara kita. Nabi mengajarkan itu. Maka Bapak Ibu, sama-sama kita menjadi umat Nabi Muhammad dan memperlakukan siapapun adalah umat Nabi Muhammad, sehingga kita perlakukan diri kita dengan baik, orang lain pun kita perlakukan dengan baik. Wallahu a'lam, semoga manfaat. Sepertinya sudah masuk waktu isyraq dan saya mohon maaf segera berangkat setelah ini karena 4 anak mesti diantar ke sekolah. Tidak tahu sudah mandi atau belum di rumah. Kalau belum mandi berarti mandikan dulu, baru antar mereka. Kalau sudah mandi alhamdulillah tinggal berangkat. Berangkatnya ke kota pula. Jadi mohon maaf setelah salat isyraq saya langsung izin tak ikut sarapan di sini karena anak 4 orang mau diantar ke sekolah. Sebab hari sekolah hari Rabu ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kurang. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.